Maka dari sekarang Pak, kendalikan hawa nafsu makan. Bukan tak boleh makan, silahkan, tapi jangan over. Ini haram atau tidak? Ini punya siapa? Subhat. Kalau haram sudah jelas, kalau halal sudah jelas. Tapi yang subhat ini, nemu mangga atau ada mangga di tengah-tengah lapangan, kita ngambil, itu kan subhat namanya. Jangan seperti Aldi Tahir, semua milik Allah. Mangga milik Allah, tanah milik Allah, burger milik Allah. Jadi bukan berarti konsepnya kita hati-hati. Subhat itu menjadikan kita warok. Yang kedua, hawa nafsu, mohon maaf, libido seksual. Ada namanya ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan ini tidak mau sama sekali Pak. Bahkan bilang, saya Pak Ustadz sejak mulai hijrah ini, saya sudah tidak ada ketertarikan sama perempuan Pak Ustadz. Jadi gimana? Saya nggak mau nikah Pak Ustadz. Saya mau niru Imam Nawawi. Kalau meniru Imam Nawawi, kau berapa kitab yang kau buat? Sering saya nulis Pak Ustadz setiap hari apa? Nulis status. Kalau Imam Nawawi itu Pak, kitabnya banyak. Yang saya kaji nih, karya dari Imam Nawawi. Hadis Arba'in, Riyadus Shalihin, Raudatul Talibin, syarah dari kitab At-Takrib, Takrib Tadribur Rawi, ada Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi ini tidak menikah sampai meninggal Pak. Ada lagi namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini tidak menikah karena menulis kitab. Makanya Fathul Uzzah itu menulis, Abdul Fattah menulis kitab Al-Uzzah, Al-Ulama Ul-Uzzab. Dia menulis kitab Pak khusus ulama-ulama yang tidak menikah. Mereka tidak menikah bukan tidak punya hawa nafsu, tapi karena tidak sempat untuk melakukan hal itu, sehingga terpikirkan dalam dirinya hanya menulis saja. Selesai tidur, nulis kitab. Selesai nulis kitab, sholat. Puasa setiap hari. Selesai sholat, nulis lagi. Ngantuk, tidur. Bangun tidur, nulis kitab. Maka sampai sekarang, miliaran orang belajar kitab Nawawi. Ya karangan karya Imam Nawawi. Makanya Imam Nawawi tak usah perlu sibuk-sibuk, beliau langsung masuk surga. Setiap orang mengkaji kitabnya, beliau dapat transfer pahala. Jadi kalau ada orang bilang, saya ini sudah tidak nafsu sama sekali Pak Ustadz, ya itu tadi saya bilang, hantu berarti dia Pak. Tak ada cerita orang ini pasti ketertarikan. Makanya bapak-bapak sampai umur, kita nggak heran ada kakek-kakek 70 tahun masih menikah. Ada kan Pak? Itu berarti menunjukkan masih ada hawa nafsu. Cuma memang daya ketahanan, kekuatan sudah menurun. Macam motor, macam mobil. Jadi jangan over kali juga. Maka ada yang pertama namanya ekstrim kanan, tidak mau menikah sama sekali, mau niru ulama katanya. Tapi ada yang kedua Pak, ekstrim kiri, asina dilubangin aja semua orang. Apa kalau dulu namanya Pak, playboy cap tupai. Bapak tupai. Tupai ini kan ngelubangin pohon kelapa kan? Asal ada pohon kelapa dilubangin. Ada orang yang sampai tua pun masih seperti tupai itu Pak. Jadi ada orang yang kedua nih ekstrim kiri. Asina mau nikah semuanya, asina selingkuh, asina pacaran. Padahal sudah jelas Nabi mengatakan manistato minkumul ba'ah falyatazawwad. Siapa di antara kalian yang mampu menikah, silahkan menikah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa innahu agaddu lil basar. Sesungguhnya menikah itu menundukkan kepala. Maksudnya orang kalau sudah menikah itu hawa nafsunya sudah dikontrol dan nunduk. Datang ibu-ibu, Pak Ustadz, saya sudah nikah sama suami saya sudah 10 tahun, tapi muka suami, kepala suami nggak pernah nunduk Pak Ustadz. Kapan Bu? Pas di BCS. Makanya jangan ajak ke BCS, saya bilang gitu. Emang kenapa di BCS? Nah, di BCS kan banyak amoy-amoy, saya bilang gitu. Jadi suami ini, kalau laki-laki ini Pak, tak bisa kita hindarkan. Laki-laki kan sudah sering saya bilang, laki-laki isi kepalanya tuh bukan emas. Bapak kalau ditawarin emas, mana mau? Mau emas Pak, mau baju Pak, biasa aja. Tapi kalau Bapak ditawarin sama istrinya, abang mau menikah lagi. Oh, betul nggak? Kalau laki-laki ditawarin seperti itu, mau Pak. Kenapa? Karena memang Rasulullah sudah menyampaikan, di dalam Al-Quran pun disebutkan, fankihu mato balakum masna wa thulatha wa ruba. Kata Allah, silakan kalian laki-laki nikahi perempuan 2, 3, 4. Fa in khiftum, tapi kalau kamu takut, kata Allah, Allah ta'dilu, untuk berlaku adil, kamu takut tak adil nanti ketika menikah 2, 3,
fawahidah, maka satu, kata Allah. Berarti bapak-bapak yang istri satu ini termasuk orang yang takut, ya kan? Kan takut kan ke Allah. Kalau kamu takut, tapi kalau yang Al-Quran itu takut tak berlaku adil, takut tak adil sama istri. Kalau yang di depan saya termasuk saya takut sama istri, bukan karena takut adil. Nggak ada pikiran ini, karena takut aja. Bukan gimana loh Pak Ustadz, saya berani Pak Ustadz, cuma yang di rumah itu lebih berani. Jadi kata Allah itu Pak, laki-laki itu memang sudah punya hawa nafsu, makanya sama Allah dikasih dispensasi, boleh menikah 2, 3, 4. Jadi Allah punya alasan bahwa hawa nafsu, libido seksual laki-laki lebih tinggi. Tapi sekarang diajarkan oleh Nabi Muhammad bagaimana hawa nafsu kita dikontrol. Jadi Islam tidak mengajarkan kepada kita menghilangkan hawa nafsu, tapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Makanya jangan dibilang, oh saya tak mau menikah karena pengen seperti Imam Nawawi. Salah Pak, dalam Islam silakan menikah. Maka hari ini kita diajarkan oleh Nabi Muhammad bukan berarti kita menghilangkan nafsu, tapi bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu.